Assalamualaikum. perhatian sama keluarga. Assalamualaikum. Apa-apa nih? Ini ada apa nih, Mas? Tolong matiin kamera. Urusan keluarga nih. Matiin. Iya, bukan. Kita mau ngomong baik-baik. Ngomong baik-baik. Kamu baik-baik lah, Mas. Iya. Kayak gitu. Ya, tapi nggak gini caranya juga, Mbak, Mas. Ini urusan keluarga, biar saya nyelesain. Ini yang ngundang ini siapa nih? Tolong matiin, Mas. Ini istrinya. Nuke mana? Ini bukan nama Nuke. Kamu apa-apaan sih? Aku Ini tuh urusan keluarga, nggak perlu pakai gini. Aduh, kamera gini. Aku bingung, kamu udah berubah banget saat ini, Mas. Itu dari jiwa kamu sendiri. Dan nggak perlu yang nggak penting-penting kayak gini, ini urusan keluarga. Sampai jujur sama aku, kamu kerja apa? Setiap hari pulang malam, lembur itu aja alasan kamu. Kalau kamu istri yang benar, kamu tercukupi, itu yang Lebih penting. baik. Kalau saya pulang malam itu artinya saya kerja ekstra. Buat kamu juga. Untuk apa harta semua ini aku gak butuh, Mas. Aku butuh perhatian kamu. Untuk aku anak-anak, Mas. Sejak kamu punya semuanya, kamu minta izin sama aku untuk poligami. Aku izinkan. Dulu aku izin kamu karena dulu kamu bilang sama aku kamu mau bantu karena dia janda. Oke. Mau bantu dia. Kamu dulu ngizinin dia untuk nikah lagi, untuk poligami karena janda single parent. Iya. Oke, terus? Terus aku curiga Mas dipelet sama istri saya yang ketiga. Saya poligami pun atas izin dia, Mas. Kamu ngizin ikhlas, kamu ikhlas? Ya, izinin kamu nikah sama anak karena dia janda, bukan sama Tina. Kenapa kamu utang-utang saya izinin? Sekarang intinya kamu dari permasalahan ini kamu nggak bersyukur. Sampai mau isi berapa, Mas? Aku tanya. Sekarang intinya semua terbagi rata. Kamu tercukupi. Gak Jadi apa masalahnya? Oke. Kamu nggak bersyukur. Tapi emang kamu nggak izin dia yang ketiga? Ya nggak perlu juga lah. Kok kamu kayak gitu, Yang Mas? penting saya tanggung jawab sama kamu tercukupi. Aku istri kamu, istri pertama kamu yang menemani kamu dari kamu belum jadi apa-apa, Ya, intinya Mas. kamu nggak bersyukur. Tapi, Mas, Enggak. Kalau gini caranya aku capek, aku pengen cari istri 4 ke 5. Nggak peduli. astagfirullah. Dah. Mas. Mas, dia pergi. Tadi lo ikutin naik motor. Lo bisa naik motor kan? Naik motor merah aja. Karena takut saya ketinggalan jejaknya Irwan ini, makanya saya udah membawa motor itu yang ada di situ saya bawa pergi. Motor lu gue bawa. Sih. Tapi suami kamu tuh gitu banget ya? Iya, Mas. Suami aku sekarang udah berubah banget. Aku curiga karena tiba-tiba dia sekarang jadi kaya raya. Ini Tiba-tiba rumah kaya. ini juga baru beli gitu aja? Iya, setelah dia kaya dia minta tambah istri lagi. Dan Kerjaan suami kamu tuh apa sih? itu dia, Mas Pia. Aku tuh nggak tahu. Nggak tahu kerjaan suami kamu apa? Saya tahu dia kerja di kantor, tapi dulu cuma marketing biasa. Tapi sekarang saya nggak tahu dia kerja apa. Tiap hari dia pulang malam pergi lagi. Yang saya aneh, setiap beli sesuatu rumah cash, mobil, motor baru tadi aja semua cash. Setiap saya belanja pasti dia bayarnya cash. Bayar cash, Iya, nggak pernah pakai iya. kartu transfer gitu? Nggak punya kartu kredit, nggak punya debit atau apapun, semua itu cash, Mas Uya. Uang cash? Iya. Dan Mas Uya, aku ada curiga, ada satu ruangan di kamar ini yang aku curiga dan Apa di kamar, di ruangan di dalam. Nuke pun bercerita tentang kejanggalan-kejanggalan yang dia alami. Di dalam rumah mereka ada sebuah ruangan yang suami selalu masuk ke dalam situ dan Nuke nggak boleh masuk. Ada apa? Oke, jadi kita lihat. Tuh, mau tadi sebelumnya tadi ada cewek pakai hijab tuh istri Iya, itu istri kedua. istri kedua. Dia ngajak masuk saya ke dalam. Tuh. Ini emang Iya. dipitain merah gini. Iya. Mas Irwan selalu marah kalau saya tanya ini apa, Mas. Udah nggak usah ikut campur, dia selalu bilang seperti itu. Udah pokoknya jangan pernah lepas tali ini. Nah, coba lo buka deh, lo kan yang punya rumah. Ada lilin, baskom berisi air, dan aneh sih. Tunggu. Oke, ini ruangan apa nih? Kamar apa nih? Biasa untuk kamar tamu, Mas Uya. Ini ada baskom air. Kita mendengar bahwa kamu curiga kalau suami kamu tuh melakukan pesugihan, babi ngepet. Coba saya searching dulu ya. Saya coba googling, saya search di internet tentang yang namanya pesugihan babi ngepet. Dan ternyata memang ada. Beberapa mitos menceritakan tentang babi ngepet yang merupakan orang yang ingin kaya dengan cara mengambil pesugihan babi. Saat akan beraksi, si tuan harus menggunakan jubah hitam untuk menutupi tubuhnya. Dalam melancarkan aksinya, siluman hewan ini berhidung pesek, cuma menggesek-gesekkan badannya ke tembok tanpa perlu masuk ke dalam rumah orang
dan diyakini yang memiliki uang banyak. Dalam sekejap, harta yang tersimpan di rumah tersebut bisa berpindah ke kantong orang yang menjelma. Baskom, betul-betul dong. Mas Irwan sekarang pesugihan babi ngepet. Oke, ini kita lihat nih ya. Melakukan aksi ini tidak bisa dilakukan seorang diri. Harus minimal 2 orang, biasanya suami istri. Dalam rumah mereka disediakan kamar khusus. Selain mereka berdua, siapapun tidak boleh memasuki ruangan tersebut. Nah, lu nggak pernah masuk ruangan ini nih. Soalnya isinya adalah lilin, tempat baskom air, bunga-bunga, dan sebagainya. Oke, bagaimanapun perbuatan itu adalah syirik. Nah, ini syirik kalau memang benar ya, tapi belum tahu ya. Oh, bentar Mas Uya. Saya ada bukti video. Mas Irwan nggak kayak biasanya tidurnya, ngoroknya. Biasanya kalau ngorok, kalau lagi kecapean banget. Dan itu pun nggak kenceng. Tapi ini... Yang pertama nih. Jangan tangkap saya. Jangan tangkap saya, jangan. Jangan sampai mati, jangan sampai mati. Jangan sampai mati, jangan sampai mati. Ngoroknya begitu? Hah? Jangan tangkap saya, jangan. Jangan tangkap saya, katanya jangan tangkap saya. Jangan sampai mati, jangan sampai mati. Wah, lu apa ya? Dia bilang jangan sampai mati, jangan sampai mati. Jangan tangkap saya, jangan tangkap saya. Maksudnya apa? Mas, berarti bener Mas Irwan tuh main pesugihan babi ngepet. Ya belum tentu sih, tapi oke belum tentu. Ini baru belum tentu kan. Tapi pertanyaannya lilin ini, di dalam kamar ini ada baskom isi air tuh ciri-cirinya hampir sama dengan yang kita lihat di internet, di Google. Ini beritanya banyak loh, pas gue search emang ada, bukan emang ada-ada. Oke, tapi kita berpikir positif aja. Ya mungkin ini lilin untuk aromaterapi, atau mungkin ini baskom isi air buat dia terkilir. Nggak boleh sama siapapun, nggak boleh. Kosong. Oke, kita positif thinking aja. Kalau saya sih tetap orangnya positif thinking sih. Itu ada pita merah. Nah itu kita nggak tahu nih pita merah yang ada di sini nih. Tiba-tiba dari luar ada suara wanita teriak-teriak dan ternyata cewek itu adalah. Itu siapa? Siapa itu ya Mas? Oke. Ngapain kamu kesini?